Halo, selamat sore Pak Charlie. Sore, Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Mohon maaf sekali Pak, rekan saya Mbak Samira ada kendala di koneksinya. Jadi saya di sini perkenalkan, saya Bella selaku marketing dari Bank Plus Syariah juga. Di sini akan memandu acara, menampingi acara ini sampai selesai. Berhubung tadi ada kendala, mohon maaf sekali Pak Charlie. Oke, Iya. Tadi kita sudah Bapak dan Mbak Samira tadi telah membahas sampai ini ya baru Pak ya, masuk ke sampai Bank 4.0 itu sudah apa ya? Kita tadi sudah bahas apakah neobank ini termasuk termasuk kategori bank 4.0 atau bukan. Dan tadi terputus pada saat menjelaskan itu. oh ya, silakan Pak mungkin bisa Oke, dilanjutkan. Iya. oke, saya lanjut lagi ya. Eh, Tadi bahwa saat sudah disampaikan bahwa bank 4.0 itu adalah fokusnya pada eh, layanan keuangannya. Itu fokus pada layanan, bukan pada institusi ataupun produknya. Jadi karena empat kebutuhan dasar yang ditangkap oleh neobank itu ditindaklanjuti, dan tapi ujungnya akan eh, ber, ber, apa, akan bersentuhan dengan dunia perbankan yang sebetulnya saat ini masih dijalankan oleh institusi perbankan. Nah itu, tetapi dalam dalam layanan Bank 4.0 atau neobank ini, dia fokus pada lebih banyak fokus pada customer-nya. Contohnya adalah dia akan selalu mengembangkan experience dari customer experience-nya, sehingga dia akan membuat user journey-nya itu sedemikian rupa sehingga customer tidak merasa lagi ribet. Contoh, di Indonesia sudah banyak, dan saya sudah coba melakukan juga pembukaan rekening online sama sekali tidak datang ke kantor. Jadi pembukaan rekening dengan data-data yang disampaikan secara elektronis melalui smartphone, kemudian wawancara, dan akhirnya dibuatkan rekening, kemudian kita setor, ada setoran awalnya, dan jadilah sebuah rekening tabungan. Nah itu termasuk juga yang saya buka itu adalah salah satu bank swasta yang rekeningnya adalah rekening bank syariah. Jadi itu Oh, salah satu awal dari uh, neobank. Tapi sebetulnya neobank itu uh, lebih fokus kepada tadi customer tadi, dan sehingga bahkan beberapa neobank di Amerika itu biayanya itu bukan lagi per transaksi tapi langganan, jadi kayak subscription. Jadi untuk oh, layanan per bulannya dia dikenakan biaya tertentu sehingga dia bisa melakukan apapun. Artinya tidak layaknya seperti subscription untuk aplikasi-aplikasi yang untuk musik, untuk film, itu seperti itu. Jadi layanan perbankannya lebih ke lebih ke dunia yang lebih adaptif lagi ya. Dan kemudian juga di situ neobank akan bersentuhan dengan data, dan datanya itu dia tidak hanya data yang ada di bank itu, tapi dia akan uh, ber, bersentuhan dengan data-data yang ada di uh, Google, Facebook, kemudian platform lainnya. Dia akan menggunakan data itu. Jadi uh, teknologi yang berkaitan dengan data, kemudian teknologi yang berkaitan artificial intelligence itu ia akan gunakan. Nah, inilah yang salah satu tantangan sebenarnya kepada bank syariah, apakah akan bisa mengejar ke arah situ. Tapi ada satu perbedaan karakter dari pasar dari perbankan syariah ya, dimana kalau kita lihat dari Pak Yusuf Hadi yang mengkategorikan bahwa pasar Muslim di Indonesia itu ada 4 kategori menurut Pak Yusuf Hadi ini, yang dia membagi 4, yang adalah ada customer atau nasabah yang rasionalis, ada nasabah yang apatis, ada nasabah yang universalis, ada nasabah yang konformis.
Nah, kalau lihat dari bagaimana dampaknya neobank ini terhadap masyarakat ini, kelihatannya akan berdampak pada mungkin dari customer rasionalis dan apatis. Artinya untuk rasionalis itu lebih fokus pada manfaatnya. Saya bisa dengan neobank ini saya bisa dapat apa? Itu rasionalis. Jadi fungsi yang dia utamakan. Kemudian yang kedua, saya nggak peduli amat, yang penting saya bisa pakai, itu apatis. Ya. Nah, yang menarik nih, untuk yang loyalis kepada perbankan syariah itu muncul dari konsumen yang sifatnya universalis dan konformis. Kalau konformis, yang penting harus syariah. Biarpun fungsinya, fiturnya, produknya masih kurang-kurang, nggak apa-apa. Yang penting syariah. Itu nasabah atau customer yang konformis. Artinya harus ngikutin aturan syariah. Dan ini lekat dengan public figure atau pada ulama, pada dai, itu akan loyal gitu. Satu lagi ada lagi yang sifatnya universalis. Dia sebenarnya fleksibel, tapi dia lebih ke esensinya. Dia tidak peduli pada label Islamnya, tapi lebih pada syariahnya, dan dia akan loyal. Dan dia lebih soft terhadap orang yang berbeda pendapat, dan dia akan lebih universal. Nah, itulah kalau ngelihat dari Komite Nasional kemarin yang meneliti persiapan untuk merger Bank BUMN, Komite Nasional Keuangan Syariah bulan Juli 2019 itu sudah mengkaji bagaimana dampak ancaman pesaing baru. Yang dibahas adalah fintech sebetulnya. Tapi bisa dianalogikan bahwa nanti kalau ada neobank di Indonesia dan aturannya masih digodok oleh regulator, artinya kalau ada neobank apa syaratnya sedang digodok, dan kemungkinan baru bulan Juni 2021 ini akan di launch aturan tentang neobank. Nah, ini ancaman menurut KNKS dinilai sedang, artinya tidak terlalu mengancam eksistensi perbankan syariah. Karena kenapa? Tadi konsumennya itu ada universalis dan ada konformis, artinya akan dibela oleh nasabahnya. Biarpun neobank yang konven itu canggih, tapi karena itu terlibat dengan riba nasiah, artinya bunga bank, dia tidak akan peduli dengan itu. Nah, ini ada satu aspek menarik bahwa dampak neobank terhadap perbankan di Indonesia khususnya itu dinilai sedang, jadi tidak terlalu mengganggu, terlalu mendisrupt perbankan. Mungkin kita doakan saja ini bank syariah yang BUMN yang merger saat ini sudah 3 bank, dan nanti ke depan dengan ditambah dengan 1 unit usaha syariah salah satu perbankan BUMN akan menjadi 4 nanti, 3 bank umum syariah dan 1 UUS. Itu akan memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Harapannya kalau kelihatan dari layanan mobilenya, saya lihat saya salah satu nasabah salah satu bank BUMN syariah ini ya, bank syariah milik BUMN yang dulu saya lihat mobile apps-nya itu mohon maaf nggak user friendly, artinya banyak kekurangan sekali. Dan ketika sekarang sudah menjadi bank syariah Indonesia, itu jauh sekali mobilenya, jauh lebih baik dan jauh memperhatikan sekali user journey-nya, kelihatan sekali perubahannya. Jadi mudah-mudahan ini salah satu kiat atau salah satu upaya perbankan nasional itu akan bersaing. Tapi jangan lupa bahwa bank syariah swasta pun sedang berlomba. Ada dua bank swasta yang sedang berlomba akan mengejar langkah-langkah yang dilakukan oleh bank BUMN ya, khususnya bank BUMN, bank syariah milik BUMN. Nah, ini ada 2 bank yang sedang menggodok istilah gebrakannya, dan saya lihat dari pengurus dari dewan komisaris, kemudian dewan direksinya, itu kelihatan sekali warna startupnya itu kental sekali. Jadi bagi perbankan syariah yang dari BUMN siap-siap dengan mendahului perkembangan dari teknologinya perbankan syariah di BUMN. Nah, ini tadi
tadi sempat bahwa Bank 4.0 itu sudah tidak lagi terbaku pada perangkat. Perangkatnya itu bisa smartphone, mungkin ke depan tadi saya singgung ada di Indonesia sudah ada smart speaker yang seperti Google Home, seperti Alexa yang sudah dikembangkan di Indonesia dan sudah mulai akan bertransaksi. Nah, sementara saat ini masih transaksinya cash on delivery, artinya bisa belanja ke supermarket terdekat dengan rumah, dan itu bisa dilakukan dengan voice command, artinya memerintahkan tolong beli ikan, misalkan tolong belikan gula, itu akan dikonfirmasi, akan akhirnya terjadi transaksi, dan mungkin ke depan akan berkaitan dengan pembayaran baik itu e-wallet atau e-money. Tinggal soal waktu saja itu. Jadi teknologi ini akan berkembang cepat, dan sebetulnya Indonesia ini saingannya dengan negara tetangga ya, negara jiran itu. Sementara ini negara jiran itu dengan penduduknya yang jauh lebih sedikit, muslim yang jauh lebih sedikit, tetapi kesadaran untuk berbank syariah itu tinggi sekali, sehingga pertumbuhan bisnis perbankan syariah di sana jauh lebih mengungguli Indonesia. Tapi kelihatannya mungkin mulai tahun ini dan ke depan, insya Allah Indonesia bisa mengejar. Itu tergantung dari kita semua sebetulnya, dari nah kemudian pengembangan atau bagaimana perbankan syariah ini menghadapi disrupsi neobank ini. Sebetulnya tadi KNKS sudah menjelaskan bahwa itu dampaknya sedang saja, jadi tidak akan berat karena masih ada konsumen yang loyal terhadap perbankan syariah. Nah, tapi ada satu tantangan di perbankan syariah yang empat area. Yang pertama adalah regulasi perbankan. Nah, ini ada salah satu mungkin PR besar bahwa perbankan syariah sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah, tetapi apakah sistemnya sudah bukan sistem syariah? Contohnya adalah ini ada banyak kajian yang menyatakan bahwa fractional reserve system itu dianggap sebagai sumber masalah sistemik yang terjadi sekarang. Bagaimana perekonomian dunia tidak lepas dari akarnya adalah dari fractional reserve system. Kalau di Indonesia di regulasi kita disebutnya giro wajib minimum. Itulah sumber masalahnya sebetulnya, sistemik menurut beberapa peneliti. Nah, ini otomatis contohnya gini, kenapa ini menjadi masalah? Karena kenapa? Sebetulnya dalam produk perbankan syariah itu sendiri, artinya contoh kita ambil produk simpanan wadiah. Simpanan wadiah itu titipan sifatnya. Jadi kapanpun nasabah akan ambil, uang itu harus tersedia. Nggak peduli mau jam 21 malam, jam 2 malam, itu harus ada. Artinya harus bisa ditarik. Nah, bayangkan kalau semua penyimpan dana simpanan wadiah ini mengambil secara serentak. Nah, ini akan berkaitan dengan tadi modal minimum, giro wajib minimum, kan modal banknya itu kecil dibanding dengan dana masyarakat yang terkumpul. Jadi salah satu istilahnya yang ditakutkan oleh perbankan adalah rush, artinya semua orang menarik dananya. Itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun takut kalau perbankan nasabahnya ngambil semua uangnya, itu akan tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena modalnya kecil, sedangkan dana ininya sudah diputar ke kredit, ke pembiayaan, artinya tidak bisa ditarik langsung. Tapi ada satu PR bahwa ini perlu disempurnakan lagi, bahwa bagaimana bisa perbankan syariah ini ketika semua nasabah simpanan wadiahnya tidak peduli, bisa ditarik kapanpun. Tapi berbeda dengan simpanan yang sifatnya mudharabah, artinya itu diputar untuk bisnis. Memang tidak bisa ditarik begitu saja karena itu berkaitan dengan pembiayaan yang sudah digunakan oleh nasabah yang melakukan mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang tantangan yang kedua di aspek fikih. Nah, ini semua bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Tapi apakah di implementasinya, di tingkat pelaksananya, officernya, apa sudah paham dengan kaidah-kaidah fikih? Jangan sampai
menjelaskannya salah, melaksukannya salah, karena berbeda tata cara, berbeda penjelasan itu bisa bias. Nah ini contoh saja, misalkan apakah untuk pembiayaan rumah dan pembiayaan kendaraan itu stoknya milik siapa? Stoknya milik perbankan atau stoknya milik developer atau dealer? Ini bisa jadi polemik kalau tata caranya tidak tepat, kemudian penjelasan juga dari officernya tidak tepat, pelaksanaan tidak tepat, maka ini bisa menjadi polemik yang berkepanjangan. Kemudian di area teknologi. Di area teknologi ini, kalau dari sisi contoh kita core banking saja, core banking system di Indonesia itu yang saya tahu itu ada hanya sekitar nggak lebih dari 5 lah vendor yang menyediakan atau digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dan keluhannya adalah, ini mohon maaf kalau ada yang koreksi, monggo, kelihatannya masih monolitik ya arsitekturnya. Jadi tidak mungkin di negara lain itu sudah ada core banking yang menggunakan pendekatan service oriented arsitektur. Nah ini contoh salah satu teknologi bagaimana itu menjadi tantangan di bank syariah. Belum lagi nanti berkaitan dengan kan tidak hanya core banking yang bersentuhan dengan nasabah, karena itu wilayahnya ujung sekali. Nah di depannya itu ada internet banking, ada mobile banking, ada ATM. Nah itu bisa dikoneksikan dengan core-nya seperti apa. Nah di neobank sendiri itu sudah fully digital, artinya bahkan mungkin kalau kita lihat bagaimana perilaku preferensi masyarakat bertransaksi itu beda-beda. Kita lompat dulu ke contoh Amerika, itu lebih banyak transaksi menggunakan kartu. Berbeda dengan Cina, itu transaksi lebih banyak menggunakan mobile. Artinya di pasar tradisional itu sudah bisa menggunakan QR code belanja sayur, belanja ikan, belanja daging, belanja telur. Itu di pasar tradisional sudah bisa seperti itu. Mereka menggunakan WeChat ya. WeChat atau yang kedua terbesar itu Alipay. Nah di Amerika menggunakan kartu, belanja pakai kartu. Nah dan itu salah karakternya beda-beda. Di Indonesia sendiri berdasarkan saya ngambil data dari, sebentar saya lihat dulu, nanti dulu data untuk transaksi di Indonesia itu menurut di prnewswire.com bahwa Indonesia itu 44% dalam melakukan transaksi di internet ya, itu 44%-nya itu masih bank transfer, artinya masih melakukan transfer. Nah, sedangkan untuk e-wallet, e-money masih 33,8%, masih kalah, masih transfer itu masih mendominasi. Kemudian kartu itu hanya 9,6%. Beda bandingkan dengan contoh India. India itu untuk bank transfer kecil 11,9%. Kemudian 51,2% itu menggunakan e-wallet atau prepaid. Kemudian kartu 28%. Beda lagi dengan Jepang. Jepang itu 61% kartu. Kemudian 17% itu e-wallet dan prepaid. Cash itu hanya 14%. Nah itu jadi disrupsi neobank itu sendiri akan tergantung dari karakteristik dari konsumen yang menggunakan layanan keuangan perbankan. Jadi tidak akan serta-merta, wah pasti habis nih. Tidak. Tadi sudah disebutkan bahwa konsumen di Indonesia masih ada konsumen universalis dan konformis. Artinya konsumen yang loyal terhadap kaidah-kaidah syariah. Kemudian yang kedua, bahwa perilaku dari masyarakat di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan transfer, lebih percaya bank. Kepercayaan terhadap bank masih tinggi. Jadi artinya ini peluang buat perbankan syariah untuk berlomba-lomba untuk menggarap nasabah yang masih tinggi kepercayaannya kepada bank. Ya, tinggal melakukan inovasi, artinya harusnya sudah mulai mengenal full stack teknologi, artinya seorang
teknologi programmernya itu bisa menghandle dari ujung ke ujung, artinya dari mulai front end sampai ke back end. Karena kalau dilihat dari teknologi yang digunakan, sebetulnya yang besar itu bukan di aplikasinya, bukan di mobile apps-nya. Yang berat itu adalah di back end-nya. Itu mesin atau engine-nya itu harus kuat dan harus bisa melayani nasabah 24/7. Artinya satu saat tengah malam nasabahnya menggunakan aplikasi, itu harus bisa digunakan seamless, nggak kelihatan, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terutama pada saat end of day itu pergantian buku ya, dari misalkan hari ini menjadi besok, itu kan ada pembukuan ya, posting akuntansi. Nah itu proses itulah yang harus ditangani dengan baik, karena ketika pada saat bersamaan nasabah menggunakan itu, bagaimana caranya, itu bisa dilakukan dengan teknologi yang sekarang berkembang. Mungkin itu yang dilihat dari bagaimana dampak terhadap perbankan syariah. Neobank itu tidak akan terlalu, hipotesa saya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap perbankan syariah. Lain mungkin dengan perbankan konven. Mungkin itu persaingan jauh lebih keras dibandingkan dengan perbankan neobank dengan perbankan konven di Indonesia. Itu persaingan akan begitu keras. Karena saya lihat beberapa bank BUMN juga sudah open banking ya, artinya sudah bisa menggunakan API. Nah, salah satu strategi perbankan konven yang dengan adanya fintech itu tidak menjadikan fintech itu menjadi seteru atau menjadi lawan, tapi menjadi partner. Contoh, bank swasta ada juga yang membuka open API, artinya bisa melakukan transaksi asal kami buka API-nya, ikuti aturan perbankan, bisa menggunakan layanan perbankannya. Bank BUMN pun sudah ada, bahkan yang terbaik kemarin, yang terbaik API-nya itu adalah dari bank BUMN. Jadi dari sisi teknologi, kalau perbankan konven itu jauh lebih unggul. Nah, ini PR besar buat perbankan syariah, bagaimana mengejar istilahnya kakaknya untuk yang sudah di konven itu sudah begitu canggih. Mungkin itu barangkali yang kesimpulan dari saya, bahwa hipotesa saya neobank untuk ke perbankan syariah itu sesuai dengan KNKS tadi, dampaknya tidak terlalu besar, sedang-sedang saja. Oh ya, baik. Mungkin itu. Baik Pak Charlie. Penjelasan yang sangat detail dan menarik. Tadi saya sempat mendengar Pak Charlie mention soal pesaing kita itu adalah negara-negara tetangga ya Pak ya, terkait dengan neobank ini gitu. Iya, negara jiran. Nah, ini kita kan termasuk yang mungkin cukup tertinggal, baru mau mengadaptasi atau baru mau mengadopsi konsep dari neobank ini untuk bank konvensional maupun bank syariah. Ini apakah peluang untuk mengejar itu akan mengejar ketertinggalan itu akan cukup sulit atau nanti jalannya akan bisa cepat Pak Charlie, menurut pendapat Pak Charlie? Kalau hipotesa saya di sana itu literasi keuangan perbankan syariahnya itu sangat baik. Artinya bahkan di sana itu konteks uang, konsep uang di sana itu berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia masih mungkin lebih ke konvenan dibanding dengan syariah di Malaysia mungkin ya. Contohnya dari sisi dinar, dirham di sana. Di sana itu sudah ada yang, di Indonesia kemarin ada yang ditangkap kan karena menggunakan dianggap menggunakan transaksi menggunakan dinar di Depok kalau nggak salah ya. Nah, mungkin kalau di Malaysia ada yang menggunakan, tapi mungkin saya nggak tahu seperti apa persisnya. Di sana masih berkembang bahwa ya uang dinar adalah salah satu uang, karena memang itu memang regulasi kita yang harus begitu. Regulasi adalah yang mungkin negara kita adalah negara hukum. Negara hukum menggunakan regulasi bahwa uang yang sah di Indonesia adalah uang rupiah, bukan dinar, bukan dirham, uang rupiah, dan itu yang berlaku hukum di Indonesia. Dan tadi bahwa neobank itu sebetulnya kalau di Indonesia mungkin perilakunya, artinya teknologinya ya yang kita adopsi, bukan
bukan ke institusinya ya. Kalau institusinya kan nanti akan diatur oleh OJK bahwa kalau di luar negeri bisa memungkinkan bank tanpa kantor sama sekali. Tapi Indonesia menurut OJK harus ada kantor, minimal satu di Indonesia. Di mana terserah mau di kota mana saja. Tapi harus ada satu kantor neobank. Nah itu kalau di luar boleh nggak ada kantornya, kalau di sini harus ada kantornya. Itu regulasi beda-beda, tergantung dari negaranya. Kemudian juga aset modalnya harus 10 triliun. Ya tidak mudah untuk punya modal 10 triliun, dan yang lebih yang lebih beratnya adalah syarat dari OJK adalah mampu melakukan bisnis yang secara prudent. Artinya karena bank itu adalah industri yang sangat diatur, artinya highly regulation. Artinya benar-benar diatur, detail sekali, sampai ke komplain nasabah pun harus dilakukan selesai dalam berapa hari. Itu dihitung dan harus dilaporkan. Termasuk nanti ada KYC, ada APU PPT ya. Artinya ini sangat diatur sekali. Nah, ini paradoks sebetulnya antara neobank dengan institusi perbankan. Tapi mudah-mudahan sih regulator kita sudah sangat aware dan menghandling ini dengan saya nilai sangat baik ya. OJK dan BI ini sangat baik menghandling bagaimana perkembangan teknologi. Bahkan di regulator ada sandbox regulatori ya, artinya sebelum di launching itu silahkan secara terbatas dijalankan, tapi diawasi oleh regulator. Artinya dinilai apakah ini sudah memenuhi kaidah bisnis yang prudent, kemudian apa saja, terutama security ya. Sekarang neobank itu lawannya itu bukan dengan neobank yang lain, tapi lawannya adalah dengan hacker. Artinya bagaimana IT security-nya itu harus benar-benar kuat. Nah, inilah yang sangat dilindungi oleh regulator kita di Indonesia. Itulah nasabahnya. Nasabah harus terlindungi, nasabah harus terlayani dengan baik. Artinya tidak hanya perbankannya yang diatur, tapi yang dilindungi adalah nasabahnya. Jadi seperti itu ya. Kalau di Malaysia saya tidak tahu seperti apa regulatornya berkembang. Saya tidak pernah bersentuhan dengan regulator di sana. Jadi kalau insya Allah dengan regulator di Indonesia, ya saya saya baca aturan BI, aturan OJK. Dulu saya sempat ikut meeting dengan regulator pada saat bagaimana sosialisasi sandbox regulator ini, bagaimana regulator menerapkan perlakuan terhadap fintech syariah. Itu fintech secara umum fintech di Indonesia itu regulator sangat aware dengan itu dan dinilai sangat baik ya handlingnya. Hanya saja memang karakteristik dari regulator kan prudent ya, sementara dari karakteristik dari teknologi itu lebih ke bagaimana bisa cepat, bagaimana bisa nyaman digunakan oleh customer. Artinya paradoks ini, satu hal yang bertentangan, tapi mudah-mudahan bisa ketemu titik tengahnya. Tetap prudent, tetap aman buat nasabah, tapi nyaman juga buat nasabah. Mungkin itu PR besar buat semua pihak. Oke. Ini tuh Mbak. Baik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan live Bangku Syariah di sini, yang mempunyai pertanyaan bisa langsung submit pertanyaannya di kolom komentar, atau bisa melalui fitur Q&A atau tanya jawab yang ada di pojok sebelah kanan. Silakan langsung ditanyakan saja apa yang ditanyakan. Nanti di akhir acara saya akan membacakan 2 pertanyaan saja mengingat waktu yang terbatas. Begitu. Terima kasih. Oke Pak Charlie, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih. Tentang tadi kita sudah berbicara tentang perkembangan neobank dan adaptasinya nanti, adopsinya nanti di Indonesia, terutama di bank syariah begitu Pak. Karena di sini kita lihat yang sudah maju duluan ini adalah bank konvensional ya Pak Charlie. Nantinya ketika 2 jenis bank ini sudah berjalan beriringan mengadopsi neobank ini, apakah akan terjadi yang namanya
sebuah persaingan sengit gitu Pak, atau malah nanti justru mereka akan bisa berjalan berdampingan Pak Charlie? Kalau melihat dari pertumbuhan market share selama 15 tahun dari yang tadinya sekitar 1% lebih market share-nya, sekarang itu sudah 9,9% market share-nya, artinya sudah hampir 10% di industri perbankan. Bank syariah itu sudah punya market share sekitar 10% lah, masih kurang dikit. Kalau saya lihat sih, saya optimis akan, karena gini, kita sebetulnya bank syariah itu tidak secara langsung masalah agama ya. Sebetulnya bank syariah itu adalah prinsipnya, sistemnya. Artinya bukan agama sebetulnya, esensinya adalah karena Vatikan sendiri sudah pernah menyerukan bahwa masyarakat Eropa gunakan prinsip syariah dalam perbankan. Itu Vatikan yang menyerukan. Ya, bahkan pakar perbankan syariah atau muamalah di Indonesia itu Pak Antoni Syafi'i diundang ke sana, ke Vatikan, untuk menjelaskan bagaimana sih perbankan syariah itu, bagaimana sih ekonomi syariah itu. Dan menarik, itu sebetulnya tidak ada unsur-unsur pemaksaan agama, tidak ada. Makanya ke depan insya Allah sebetulnya ini hanya terkait sebetulnya pada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menempatkan bahwa, contoh gini, kalau di bank syariah itu tidak ada pinjaman uang, karena pinjaman itu core. Nah, pinjaman uang di ekonomi syariah itu adalah sosial sifatnya. Jadi kalau minjam uang 1 juta, kembalikan 1 juta. Tidak boleh ada lebih, tidak boleh ada manfaat dari situ. Berbeda dengan bisnis. Ketika berbisnis, itu konteksnya konteks bisnis. Ya, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mudharabah, musyarakah, itu prinsip bekerja sama. Konteksnya adalah bisnis. Ya, harus ada keuntungan yang ada bisnis. Dalam Islam, itu jelas bahwa jual beli itu beda sama riba. Riba itu ya penghisapan dari golongan kaya terhadap orang yang miskin sebetulnya, yang berkebutuhan. Nah, dalam Islam itu dihapuskan. Gak boleh minjemin uang kalau memang untuk konsumtif, itu nggak minjemin uang ya kembalikan sejumlah uang itu. Nah ini prinsip keadilannya di situ, bahwa sebetulnya prinsip yang digunakan, bukan masalah agamanya, masalah prinsipnya. Prinsip keadilan itu. Kalau nanya prinsip keadilan, itu universal. Mau manusia manapun diperlakukan dengan adil, itu pasti maunya begitu. Maunya adil. Gak mungkin ada masyarakat Eropa yang diperlakukan tidak adil, nggak mau. Bahkan negara paling terbelakang pun di dunia, itu maunya adil. Nah, maka dari itu, ke depan, yang namanya prinsip perbankan syariah itu akan jauh tumbuh, akan punya peran, punya berkesan di hati semua insan manusia ya. Karena dengan oh iya ya lebih adil ya, oh iya ya lebih. Hanya saja mungkin nanti masih banyak PR perbankan syariah juga. Contoh, apakah istilahnya margin yang dikenakan kepada nasabah itu sudah pas gitu ya, karena bisa jadi kok ada yang merasa gitu, ada nasabah yang merasa kok lebih mahal ya ininya cost-nya dibanding bank konven. Nah mungkin itu PR, karena memang kita perbankan syariah itu hanya satu instrumen, lembaga keuangan, tapi masih ada lembaga-lembaga lain, kayak contoh ya per sektor perdagangan pun sebetulnya harus sudah mulai syariah. Artinya ada regulatornya. Kalau di pasar bursa saham sudah ada ya, instrumen keuangan syariah itu sudah diatur. Contoh ya, kalian berbisnis lah. Contoh, orang mau bikin PT, ya, kemudian membuat PT. Nah, seharusnya ada pembeda, ada PT syariah dengan PT konven itu beda harusnya. Karena kenapa? Ya, praktek-praktek itu sangat jelas berbeda. Ketika aturan-aturan tentang investasi, tentang permodalan, dalam syariah itu diatur. Nah, kalau konven kan berbeda. Ya bebas, artinya bebas sepanjang regulator tidak melarang gitu.
Tapi kalau dalam syariah kebalik. Kalau ada larangannya kita harus perhatikan. Yang dilarang itu sedikit sebetulnya. Yang dibolehkan itu banyak. Jadi yang harus perhatikan yang sedikit itu. Yang dilarang itu apa? Ya riba dan sebagainya ya. Ada goror, maisir. Ada 5 yang dilarang ya. Nah ini sebetulnya kalau dilihat ke depan ya mudah-mudahan sih kesadaran itu tumbuh karena contohnya nih saya lihat di perkembangan budaya, sosial budaya ya. Dulu zaman saya SMA, orang berjilbab itu dianggap ekstrim, dinilai sinis, ya, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Itu yang saya alami teman saya di sekolah satu SMA, itu yang dikeluarkan gara-gara mengenakan jilbab. Tapi coba lihat sekarang, jilbab itu menjadi tren, ya, menjadi pakaian yang bahkan sudah ada di catwalk, ya, ada di dunia fashion show, itu jauh sekali perkembangannya. Dan mudah-mudahan perbankan syariah pun seperti itu ya, yang dulunya dianggap seperti itu, tapi ketika sudah memahami esensi perbankan syariah itu apa, maka orang-orang akan berpindah ke bank syariah. Tidak ada masalah sebetulnya kalau misalkan toh prinsip syariah, prinsip keadilan digunakan, dan itu salah satu termasuk pasal 100 sila di Indonesia kan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan, itu relevan sekali dengan itu. Jadi tidak bertentangan sekali dengan Pancasila kalau prinsip syariah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ini tuh Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung kita ke pertanyaan ya Pak ya, karena ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Ani Sofia, menurut Bapak apakah konsep neobank pada bank syariah ini menjadi peluang atau ancaman begitu Pak? Apakah bank syariah ini harus wajib gitu untuk mengadopsi konsep neobank di Indonesia? Kalau dari kacamata tergantung perspektifnya ya. Kalau kita lihat dari perspektif customer ya, user, nasabah, itu sebetulnya harusnya menjadi peluang buat perbankan syariah untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan, mengejar ketertinggalan. Tolong layani kami dengan sebagaimana neobank melayani sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya contoh yang mungkin juga nasabah juga perlu membaca literasi lebih banyak lagi. Contoh uang elektronik, apakah, mohon maaf nih saya sebut ya, GoPay, OVO, itu bagaimana statusnya? Ya, mungkin nanti dilihat di YouTube, lihat di Ustadz Amin Nurbait sudah membahas itu. Statusnya apa? Itu statusnya utang sebetulnya. Jadi bukan uang sebetulnya. Kalau dalam perspektif syariah itu utang. Nah, kalau utang tidak boleh ada manfaat dari utang itu. Menurut Ustadz Amin Nurbait bahwa kalau ada diskon itu haram jadinya karena manfaat itu dari utang. Nah, ini kita sudah aware belum seperti itu? Jadi sebagai nasabah juga perlu secara aktif mempelajari, dan harapan saya sebetulnya banyak ustadz-ustadz lain yang fokusnya tidak hanya pada aspek ibadah mahdoh ya, artinya pada sholat, zakat, puasa, itu penting. Tapi ada satu urgensi yang sangat tinggi, itu adalah di mana dunia ini sudah terlibat dengan riba begitu lekatnya, sesuai dengan hadis bahwa saat ini sudah semua orang sudah kena riba, bahkan kena debu riba. Ya. Ini urgensi yang paling tinggi, ibaratnya prioritas number one untuk para ulama, para dai, bahwa ini harus dicerdaskan bahwa syariah itu untuk apa? Itu untuk melindungi kita, melindungi dari apa? Yang pertama satulah, supaya kita tidak masuk neraka, itu aja. Ya, satu, tidak masuk neraka, tapi lebih balik itu adalah supaya Allah ridho. Kalau kita melakukan sesuatu itu Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, yang namanya rahmat, yang namanya berkah, itu yang kita dambakan semua bagi muslim kan. Sebetulnya itu, bahwa itulah yang sangat urgent adalah itu. Itu dari perspektif
customer ya. Artinya Ya. berharap bahwa perbankan syariah menjadi peluang buat perbankan syariah untuk berlomba-lomba. Itu. Teknologi itu netral kok. Ibarat pisau. Pisau itu boleh dipakai untuk memasak atau dipakai untuk membunuh. Ya tergantung pelakunya. Jadi kalau neobank itu artinya teknologinya ya, bukan institusinya ya. Teknologi yang diadopsi oleh neobank itu netral sebetulnya. Netral bisa digunakan oleh perbankan syariah. Tergantung nanti menerapkannya dalam akad-akad apa seperti apa diatur. Nanti ada prinsip-prinsip syariah yang harus sesuai dengan layanan yang diberikan. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyusun user journey, menyusun customer experience seperti layak-layaknya startup. Karena startup itu setahu saya 2 minggu sekali itu update terus fitur-fiturnya. 2 minggu sekali. Mampukah perbankan syariah mengupdate layanan atau memperbaiki layanan setiap 2 minggu sekali? Bayangkan dalam setahun berapa perubahannya. Itu cepat sekali. Itu tidak heran startup itu begitu jadi cepat sekali, jadi unicorn dan dekakorn dan sebagainya. Itu karena itu perubahannya setiap 2 minggu sekali. Kemudian dari perspektif itu dari perspektif nasabah. Kalau perspektif regulator, sebetulnya regulator kita pun sebetulnya sangat akomodatif ya terhadap kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah fokusnya adalah nasabah itu bisa terlayani dengan aman. Aman artinya tidak ada fraud, tidak ada penipuan, tidak ada ya hal-hal yang negatif dengan layanan keuangan syariah. Yaitu kita sambut ya. Regulator itu sangat sangat perhatian sekali dengan keuangan syariah ini. Bahkan di BI kan ada sendiri ya institusinya lembaganya yang khusus menangani perbankan syariah. Dan dari perspektif perbankan syariah itu sendiri sebetulnya itu jangan dijadikan sebagai ancaman, sebetulnya itu jadikan peluang. Nah, sekarang itu mungkin bobot dari skill dan knowledge perbankan syariah itu bobotnya harus dibanyakin teknologinya. Orang bisnisnya harus paham teknologi. Contoh gini, account officer-nya harus paham bagaimana proses bisnis dari sebuah e-wallet, e-money, itu seperti apa. Nah, ini pengalaman saya nih. Sewaktu saya di divisi teknologi, yang diseret-seret, yang disuruh jelasin itu orang teknologinya. Jadi bukan orang bisnisnya. Ya kasihan kan orang teknologi itu ibarat koki. Koki itu adanya di dapur, harus masak. Bukan sebagai tenaga penjual yang harus keluar cari-cari konsumen. Kalau kopi ya belakangnya di belakang gitu. Nah, jadi kalau orang bisnis harusnya sudah paham bagaimana proses bisnis sebuah layanan yang antara sekali dengan teknologi. Jadi harus ada perluasan knowledge yang bobotnya tadi mungkin bobotnya lebih banyak ke bisnis, ya ditambah porsinya dengan teknologinya, pengetahuan tentang teknologi. Gitu. Kemudian juga teknologi informasi itu ya tidak hanya itu saja yang dibutuhkan di neobank. Computer vision diperlukan, kemudian artificial intelligence diperlukan, bahkan augmented reality itu ada perusahaan itu Indonesia yang punya license ya, punya license augmented reality itu orang Indonesia loh, perusahaan Indonesia loh. Itu kenapa nggak bekerja sama dengan perusahaan itu gitu? Itu yang contoh gini, AR itu berguna ketika contoh misalkan branchless banking itu bisa pakai AR. Jadi kayak game gitu ya, kita masuk ke suatu ruangan, experience-nya seolah-olah berada di ruangan kan. Nanti kita ngelihat ketemu dengan customer service-nya, kemudian kita bisa mengisi input data, kemudian processing data sampai ke approval, sampai bikin rekening. Itu kan bisa pakai AR ke depannya itu. Nah, itu neobank akan ke sana. Kemudian juga nanti contoh pada pengolahan data ya. Jadi neobank itu bisa menyajikan, memberikan informasi mau investasinya kemana. Ini dia punya data pertumbuhan bisnis di industri mana saja yang baik, sehingga si orang yang punya kelebihan uang akan berinvestasi di sektor yang tepat. Jadi pertumbuhan bisnisnya bagus. Itu bisa disuggest. Jadi
orang yang punya kelebihan dana bisa berinvestasi, tentunya itu segmennya udah segmen di atas ya, segmennya udah advance ya, artinya sudah tidak lagi memberikan perut kosong, sudah larinya ke investasi. Nah ini contoh teknologi yang seperti itu. Computer vision ya bisa juga di-combine dengan biometrik ya. Contoh, kita nggak usah ribet-ribet lagi ngisi data pada kita input data cukup sekali itu saja. Artinya kita di-scan retina mata kita seperti apa, fingerprint kita seperti apa, face kita seperti apa. Artinya nanti ketika bertransaksi seperti di China, itu beli fast food itu hanya berdiri di hadapan layar, ya. Kemudian dia langsung di recognize sebagai oh ini usernya namanya si A, punya rekening bank yang mana. Dia udah tahu, udah begitu sekian detik berhadapan di layar itu, kemudian tinggal milih menunya, kemudian dia membayar dengan mengotorisasi. Oke, masukkan PIN Anda, tinggal masukin PIN. Itu transaksi terjadi, tinggal ngambil ke counternya, tinggal ambil makanannya. Contoh seperti itu. Nah, jadi memang itu sebenarnya tantangan buat perbankan syariah. Artinya memang seperti dugaan para futuris dunia bahwa kedepannya teknologi sangat berperan untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prospek para programmer itu sangat tinggi. Sehingga tapi juga satu lagi, tidak hanya programmer sebetulnya, para desainer user journey, para desainer customer experience itu sangat dibutuhkan. Artinya bagaimana melayani nasabah dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi tadi prinsip-prinsip syariah itu bisa diterapkan. Mungkin itu. Jadi lebih banyak sih, mudah-mudahan lebih banyak ke tantangan dan peluang sebetulnya dibanding dengan ancaman, karena konsumen kita banyak kok yang loyal dengan perbankan syariah. Baik, terima kasih Pak Charlie untuk menjawab pertanyaan yang tadi diberikan oleh salah satu rekan kita yang join IG Live. Mengingat waktunya sudah pukul 17.21 Pak, mungkin bisa diakhiri saja, namun sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa kedepannya teknologi memang akan sangat berperan untuk kehidupan kita sehari-hari di aspek apapun, terutama di teknologi keuangan, di mana Indonesia punya PR besar ya Pak ya untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem keuangan dan juga perbankan di Indonesia, yang mana harapannya nanti terutama untuk bank syariah bisa berkembang pesat sehingga kita terutama umat muslim dapat aware terhadap pentingnya kita untuk beralih atau berhijrah begitu Pak, menggunakan sistem-sistem bank syariah, yang mana tadi Pak Charlie jelaskan bahwa sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menyelamatkan kita dari dosa, begitu ya Pak Charlie. Baik, terima kasih banyak Pak Charlie untuk meluangkan waktunya, berbagi banyak sekali ilmu yang bermanfaat di sini. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya teman-teman juga bisa bisa lebih aware terhadap pentingnya sistem atau nilai-nilai yang diadopsi oleh bank syariah begitu. Sampai jumpa lagi di live Instagram Bank Plus Syariah di episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah join pada IG Live kali ini, dan juga Pak Charlie terima kasih banyak. Jika saya ada salah dan mohon maaf tadi jika ada kendala. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.